Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menekan dampak kenaikan harga jelang Ramadan. Tangkap Ibu Sherly. Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara, wajib ditangkap. Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia Timur maupun seluruh Indonesia, ya, Barat maupun Timur, kita bersatu tangkap Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara, ya. Menyambut bulan suci Ramadan 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar pasar murah di Kota Ternate pada Jumat 14 Februari 2026. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menjelaskan, pasar murah tidak hanya dilaksanakan di Kota Ternate, tetapi akan digelar secara bertahap di 10 kabupaten kota melalui rangkaian Safari Ramadan 2026. Tangkap Ibu Sherly. Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara, wajib ditangkap. Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia Timur maupun seluruh Indonesia, ya, Barat maupun Timur, kita bersatu tangkap Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara, ya. Mari kita bawa datang di Jakarta, perhadapkan ke Pak Prabowo Subianto. Kita minta beliau jadi menteri lebih cocok. Menteri pendidikan atau menteri yang urusannya pembangunan rumah-rumah tuh, ya, atau menteri yang urusan jalan-jalan tuh. Kalau ia jadi menteri, pasti ia akan urus pendidikan lebih baik lagi daripada yang sekarang-sekarang yang rusak-rusak ini nih, ya. Gaji saja, gaji guru P3, gaji guru rusak-rusak, ya. Ibu kalau jadi menteri PUPR atau menteri pembangunan, ya, yang infrastruktur, pasti Indonesia ini maju banget. Jadi mari kita semua tangkap Ibu Sherly, bawa datang ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo jadikan sebagai menteri. Ingat, menteri infrastruktur atau menteri pendidikan. Saya percaya kalau Ibu Sherly jadi menteri pendidikan, pendidikan Indonesia akan lebih bagus, akan lebih baik, akan lebih mantap, akan lebih maju. Jadi kita sepakat, ya, tangkap Ibu Sherly, bawa ke Jakarta, bawa ke Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan sebagai menteri pendidikan maupun menteri infrastruktur. Salam hangat dari Frita Lorboy, ya. Ibu Sherly, kami mau tangkap Ibu, bawa ke Jakarta, jadikan sebagai menteri, oke? Terima kasih. Terima kasih. Bu Sherly Tjuanda hadir di tengah kita, langsung berangkat dari Maluku Utara, ya? Iya, Maluku Utara. Tepuk tangan sekali lagi. Nyaris tidak jadi ke sini. Nyaris tidak jadi ke sini. Iya, Nyaris tidak jadi. nyaris tidak jadi, ya Bang Don, ya. Tapi karena beliau merasa ada keterpanggilan untuk Nusantara bersatu TV bersama kita. itu blessing. Jadi dapat beliau karena kebetulan Mendagrinya tidak jadi ke Halmahera dan pertemuannya di BI sore ini. Iya. Dan kita kebagian kehadiran beliau. Iya. Terima kasih. Saya sempat sedih tadi. Saya mau nyanyi sendiri di panggung ini kalau nggak ada Bu Sherly. Kita udah catwalk sama-sama, Bu. Kalau nggak duet di sini, sedih sekali. Hanya Abi yang bisa bikin saya nyanyi. Tepuk tangan dulu untuk sekali lagi untuk Bu Sherly Tjuanda. Luar biasa, Bu. Bicara hari ini datang dari Maluku Utara, tentu banyak hal yang terus diperjuangkan. Ibu orang yang selalu teguh, selalu konsisten untuk memperjuangkan hak-hak warga bumi Maluku Kiaraha. Iya. Ibu, apa yang membuat Ibu nggak pernah berhenti? Di tengah tentu angin, badai, ya ada saja. Apalagi belakangan pemberitaan miring dan lain sebagainya. Tapi Ibu tetap konsisten terhadap apa yang Ibu lakukan dan percaya bahwa masyarakat terus menaruh harapan kepada Ibu untuk melakukan yang terbaik bagi warga di sana. Ya, tentu saya diberikan amanah oleh masyarakat Maluku Utara. Ketika mereka berjuang memenangkan saya 27 November kemarin, janji saya adalah berjuang untuk mereka 5 tahun ke depan. Untuk itu PR saya selama 5 tahun ini memperjuangkan supaya kehidupan mereka itu sejahtera dalam arti yang sebenarnya. Luar biasa. AB, ada 4 atribut yang dikenakan kepada seorang Ibu Gubernur Sherly Tjuanda. Pertama, perempuan cerdas. Yes. Kedua, cantik. Ketiga, rajin. Yang keempat, punya hati untuk rakyatnya. Terima kasih. Kira-kira ada 4 itu yang bisa kita rumuskan dari perjalanannya selama menjadi gubernur. Bagaimana perasaan Ibu? Mana sebetulnya di antara 4 ini yang betul-betul Ibu gitu, Ibu Sherly? Mungkin kalau cantik, baik, rajin itu kan objektif, ya. Mungkin bagi saya hati, ya. Dari awal saya memulai karena hati saya tergerak untuk memang mau melayani masyarakat Maluku Utara, dan dasar dari semua pelayanan saya selama 5 tahun ke depan adalah karena memang hati saya mau melayani. Susah kita meneruskan interviewnya kalau begini.
Iya, tapi pernah nggak sih merasa bahwa Ibu kan disebutkan ya hampir memiliki segalanya ya Bu ya. Kalau kita bicara soal ya LHKPN dan lain sebagainya itu salah satu faktor ya Bu ya. Pernah nggak merasa berpikir oh kok ketika sekarang ini ada di ladang pengabdian, terus kemudian ada dalam tanda kutip serangan-serangan, pernah berpikir untuk berhenti nggak? Enggak sih, saya merasa itu bagian dari warna-warna politik dan birokrasi dan pemerintahan. Kalau sepi kan tidak seru ya, emang harus agak rame-rame sedikit biar semakin termotivasi. Sesuai ada quotes bahwa perempuan itu seperti tea bag. You never know how strong moment is until you put the tea bag in the hot water. So, ketika tea bag ditaruh di air panas, dia semakin wangi. Ini politisi atau gubernur yang mature betul dalam berpolitik. Kalau Belajar dengar dari jawabannya. Bang Don ya. Karena kalau kita lihat Anda seperti kerja turun ke bawah, merasa letih nggak? Satu, kedua, ada nggak yang membuat Anda kesal betul dalam tugas? Kalau letih nggak sih, biasanya kalau saya sudah meeting berhari-hari, saya letih. Jadi saya turun ke bawah sebagai mood booster. Saya bilang kalau saya ketemu dengan masyarakat itu mood booster saya. Jadi kemudian saya menemukan kembali alasan kenapa saya ada di sini. Kalau kemudian capek hati sih ada capek hati. Tapi kan saya selalu memposisikan diri saya sebagai seorang ibu. Bahwa ada anak yang nggak nurut itu wajar. Ada anak yang nggak nurut itu wajar. Ada ASN yang menyimpang itu wajar. Ya, tugas saya bagaimana dalam 5 tahun bisa merubah kebiasaan mereka, value yang mereka percaya, perspektif mereka, sehingga mereka ada di jalur yang benar. Sampai saat ini dalam perjalanan belum panjang lah ya, Ibu menjadi gubernur, kalau angka 1 sampai 10 pencapaiannya sudah di mana? Kalau saya menilai diri saya mungkin di 5 kali ya. Mesti coba bayangkan betapa rendah hatinya seorang gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda. Iya luar biasa. Dan itu juga kemudian yang Beliau bilang 5, padahal banyak orang mengatakan sudah 8 betulnya. ya, penilaian itu subjektif, tapi pada prakteknya nanti akan wargalah yang akan menilai sesungguhnya ya, Bang Don ya, Bu Sherly, apakah Iya. kemudian ada kemajuan yang dirasakan dan sebagainya. Tapi kami berharap Bu terus berjuang. Terima kasih. Bumi Yaraha, kami yakin bahwa ada maksud Tuhan di balik Ibu ada di sini. Dengan segala yang Ibu alami, toh kami yakin bahwa segala ini tidak kebetulan dan Ibu akan membawa kebaikan di tempat Ibu saat ini ditempatkan. Amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Sherly Tepuk Coanda, tangan untuk Gubernur Ibu Sherly Coanda. Maluku Utara. Dan untuk ini kita akan memberikan sesuatu yang istimewa Ya. dan kita pikir pantas ya, Bang Don ya. Ada apresiasi, ada awarding yang dari kita NTV. siapkan dari Nusantara TV, yaitu kepada Bu Sherly Coanda sebagai tokoh pembangunan daerah, tokoh transformasi pembangunan daerah. 5 orang berdiri di depan sekarang. Maju. Ya, lagi cepat maju. Maju kasih mic. Ya. Oke. Ya, boleh. Nama kelas singkat padat jelas. Nama kelas, cita-cita, harapannya, ada kegiatan apa, ada fasilitas apa, ada apa gitu yang kalian harapkan dari SMA ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Sanangka dari kelas 1210. Ibu, saya mau bilang yang tadi Kepala Sekolah jelaskan dana ekstrakurikuler sebanyak 421 juta. Tapi saya sebagai anak PMR tidak merasakan dana itu sama sekali. Karena di UKS, Ibu, di UKS obat saja tak ada Ibu. Kayak tong harus beli sendiri Ibu. Begitu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Digra Fakira dari kelas 102. Yang ingin saya katakan itu kan pada zaman sekarang pendidikan atau pembelajaran itu sudah didampingi oleh teknologi. Tapi untuk saya sendiri dari kelas 102 itu internetnya sangat tidak bagus. Dimana kalau ada guru yang ingin melakukan presentasi, dimana itu harus pakai kayak proyektor terus pakai laptop, itu kadang-kadang filenya susah sekali untuk diunduh karena internet itu tidak bagus. Jadi kita harus pergi keluar kelas untuk mencari informasi tambahan atau mengunduh filenya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang cita-cita, closing cita-cita saya apa? Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Ciko Jeriko dari kelas 10-4. Cita-cita saya mungkin ingin menjadi seperti Ibu, sesuatu pimpinan di Maluku Utara. Saya ingin mungkin mau kayak di SMA Negeri 1 nih ada ekstrakurikuler sanggar. Kemarin sudah berkoordinasi dengan guru pembinanya sanggar, katanya sebenarnya ada sanggar, cuman tidak ada anggaran untuk bisa dijalankan proses pelatihannya dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azukruf, saya dari kelas 11-1. Jadi yang saya sampaikan bahwasanya tentunya sekarang kita sudah mengetahui bahwa sudah tidak adanya uang komite. Nah dari situ sebenarnya untuk beberapa bulan terakhir yang kami rasakan dari hilangnya uang komitenya tentunya ada beberapa hal negatif maupun positif dari para siswa yang kami rasakan. Saya salah satu peserta dari lomba-lomba yang sering diadakan oleh sekolah. Namun saya merasa dari anggaran BOSP dan BOSDA yang telah tadi dipresentasikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami rasa kami belum mendapatkan apresiasi yang selayaknya kami dapatkan. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berskala provinsi maupun nasional pun kadang anggaran yang kami dapatkan untuk perjalanan keluar itu kadang masih perlu kami cari sendiri atau bahkan tidak sama sekali dibantu oleh sekolah seperti itu Ibu. Bahkan salah satu lomba bergengsi yang saya ikuti pun kadang kalau kita mau ikut pelatihannya itu harus kami bayar sendiri dan saya rasa dengan dana sebesar 2,9 miliar yang telah diberikan kepada sekolah saya rasa itu seperti tidak layak saja Ibu jika kami harus mencari dana itu kembali. Dan ya itu saya Ibu pertanyaan saya dan saya adalah dokter Ibu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Noranto Salasa sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Ternate. Sebagai organisasi OSIS, pada bagian sarana dan prasarana, menurut kami masih ada beberapa kekurangan yang belum dipenuhi. Jadi kami sebagai OSIS ingin bagian itu dipenuhi dengan baik. Dan juga satu hal, yaitu program yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo, yaitu makanan bergizi gratis. Kami sebagai seluruh siswa belum bisa mendapatkan itu. Sedangkannya sekolah-sekolah lain sudah mendapatkan MBG, sedangkan kami belum. Jadi kami ingin tahu kenapa kami belum bisa mendapatkannya. Dan juga cita-cita saya, insya Allah saya ingin jadi guru sosiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas siswa-siswanya ini, ibu-ibu, para pengajar, kepala dinas, kepala sekolah sudah lihat ini adalah generasi masa depan Maluku Utara. Mereka ini tanpa dikasih perhatian ekstra pun mereka sudah cerdas. Kalau sampai mereka tidak berhasil di masa depan, kita ini gagal. Para pengajar itu tugasnya membuat mereka berhasil, memberikan skill yang nanti ketika mereka lulus di dunia usaha di marketplace nanti mereka bisa berkompetisi. Dengan anggaran yang sudah diberikan, kita kerja pun sudah digaji sampai kita tidak bisa membuat mereka keluar dengan skill yang siap menghadapi marketplace, maka kita ini gagal. Mengerti? Ya. Saya sangat setuju. 2,9 miliar tidak dimanfaatkan dengan semua yang kalian bilang itu tidak optimal. Makanya saya bilang kepada semua kepala sekolah yang menghadir dalam Zoom hari ini dan juga dengan kepala dinas, mencatat lengkap administrasi itu tidak cukup. Mulai hari ini kita ubah pola pikir kita, yang diperlukan, yang penting adalah output oriented. Tidak penting administrasi lengkap kalau hasilnya tidak ada. Pak Kadis duduk berembuk dengan 403 kepala sekolah untuk bikin, jadi saya maunya BOSP-nya itu ada pagar-pagarnya. Berapa persen yang harus dialokasikan kepada OSIS, berapa persen yang harus dialokasikan kepada dana eskul, berapa persen yang harus dialokasikan dengan UKT, dan dari Dinas Kesehatan melakukan rutin cek berkala setiap bulan, memastikan standar yang ada di UKT itu terpenuhi dengan anggaran yang sudah dialokasikan, dan juga pastikan semua sekolah, terutama mereka yang muridnya di atas 500, yang atasnya 500 orang, lebih dari cukup untuk bisa membayar Telkomsat yang 1 bulan cuma 1,5 juta.
1,5 juta satu tahun itu cuma 15 juta dari 2,9 miliar, lebih dari cukup. Dan dari 2,9 miliar UKT tidak ada obat, itu tidak bisa dimaafkan, Pak. Dan yang kedua, sanggar. Sanggar saya sangat setuju. Harus ada sanggar, ada marching band, ada olahraga, alokasi dan dengar pendapat kalian siswa, bentuk itu ketua-ketua dari perwakilan eskul. Kalian harus punya suatu forum di mana kalian mewakili siswa untuk berdialog dengan kepala sekolah dan guru. Karena kalianlah kepala sekolah dan guru ini ada dan digaji. Karena kalianlah saya di sini ada dan saya pun digaji. Oleh karena itu, pastikan penggunaan BOS P dan BOSDA itu goalnya dan subjeknya, tujuannya adalah untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan guru. Setuju? 3 tahun itu jangan dipakai hanya untuk menghafal terus nilai bagus. Itu tidak bisa berhasil setelah keluar. Keluar dari SMA ini harus punya skill yang bisa bersaing di marketplace yang sangat kompetitif ini. Harus bisa menggunakan seluruh perangkat digital dan AI dengan baik, bisa menggunakan Canva, Google Office, Microsoft Office, mengerti bagaimana melakukan presentasi dengan baik, public speaking yang baik, punya skill dari ekstrakurikuler sehingga hidup itu berwarna, yang mau menari tersalurkan, yang mau olahraga tersalurkan, marching band tersalurkan, ikut lomba-lomba nasional karena itu menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswa bergengsi LPDP dan salah satu persyaratan untuk terima di universitas yang terbaik di negeri ini, salah satunya adalah sertifikat-sertifikat dari lomba-lomba nasional yang diikuti. Dan SMA ini menjadi wadah di mana kita early learning untuk menghasilkan future leader. Sehingga adalah organisasi OSIS itu. Tetapi tanpa anggaran, ya. Jadi SMA 1 akan kita jadikan pilot project bagaimana jika anggaran itu dimanfaatkan dengan baik, maka sekolah ini akan hidup, sekolah ini akan berprestasi. Anggaran itu harusnya dipakai untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari siswa-siswinya. Sehingga Maluku Utara kita bukan hanya sekedar dikenal sebagai penghasil nikel, tapi kita juga akan dikenal sebagai penghasil SDM terbaik di Indonesia. Bukan karena kita tidak bisa selama ini, hanya karena kita tidak diberikan ruang untuk bertumbuh. Saya sudah, sosmed ibu bagus tidak? Kamu tahu yang ngerjain sosmed ibu itu tim nasional atau tim lokal? Yang melakukan semua kegiatan saya adalah tim lokal. Anak-anak Maluku Utara. Tanpa pendidikan khusus untuk komunikasi politik, komunikasi digital, tapi mereka belajar sendiri. Artinya bahwa murid-murid, pemuda-pemudi Maluku Utara itu mereka cerdas. Mereka hanya perlu diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan ruang untuk bereksperimen, ruang untuk bertumbuh, maka hanya masalah waktu. Mereka bisa bersaing secara nasional dan membawa nama Maluku Utara ke level nasional. Karena mereka lah masa depan Maluku Utara. Jadi mulai berikutnya tahun 2026 akan dibahas dalam 3 bulan ini dan akan di launching. Sebagaimana kita melaunching APBD, BOSP dan BOSDA pun akan melaunching 2026 anggarannya dipakai untuk apa saja. Kemudian kalian siswa yang masukkan proposal, sanggar mau apa, OSIS mau apa, UKT mau apa, UKS mau apa, internet udah pakem, ada lomba-lomba apa saja, kalian cari secara nasional dan internet ada lomba-lomba bergengsi nasional apa saja yang kalian mau ikut dan usulkan. Tidak semua diterima, tentu akan diskusi lagi dan menyesuaikan, tapi akan dipastikan bahwa penggunaan anggaran akan lebih produktif dibandingkan tahun ini. Boleh? Ada lagi yang mau kasih masukan? 3 orang naik. Apa sini? Yang 5 mundur sedikit.
5 sudah, 5 boleh cepat. Ada sana, ada sana, ada sana. Mantap. Ayo ngomong. Belakang, belakang. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imelda Street Nurdin. Saya perwakilan dari kelas 12-7. Cita-cita saya mau seperti ibu juga. Bisa berdiri di depan-depan orang-orang penting seperti ini. Mungkin dari